sampai apa ngai naku pasai kau inake barang kutana sama tanta jiona sama tanta jiona pamai adengke-dengke nyawa si tanya-tanya na boko kanjing-kanjing tamasai lerinake tamasai lerinake niat tonjang tu salah niat tonjang tu salah lalu buya di pamai auleh nanu mangitu nuku tanan riatinu Niat maribor sempu Niat maribor sempu para sayang nasu sayang langsung balik ke masaku andai gali sarengku pamai adengke-dengke nyawa si tanya-tanya na boko kanjing-kanjing tamasai lerinake tamasai lerinake Nusantara Pagi masih bersama Anda. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai.
Selamat pagi, halo apa kabar pagi ini? Saya Emi yang temani Anda atau akrabnya Dencaya. Itu menemani Anda dalam program acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Tapi pagi ini saya tidak santai obrolannya karena kita membahas tentang aksi pelajar SMP yang melakukan aksi bunuh diri, tepatnya di SMP Atira, dan ini pihak kepolisian dalam proses penyelidikan menemukan banyaknya barang bukti yang mengarahkan bahwa kasus ini memang aksi bunuh diri, ya. Jadi si pelajar tersebut disebutkan bahwa melakukan merencanakan untuk melakukan tindakan bunuh diri. Polisi menyatakan siswa SMP Islam Atira yang terjatuh dari lantai 8 sekolah merupakan tindakan bunuh diri. BNY yang berusia 15 tahun terjatuh dari lantai 8 gedung sekolah ini tergeletak menggenaskan, ya, itu di lapangan bola voli, dan diduga bermotif bunuh diri. Dari rekaman CCTV sekolah, korban masuk tangga lift dari basement sekolah hingga ke lantai 8. Jadi dari rekaman CCTV si anak ini terlihat memang berjalan sendiri, masuk tangga lift dari basement sekolah hingga ke lantai 8. Kemudian sang adik kita ini naik ke balkon dan telah terjatuh ke bawah pada pukul 9 pagi, ya. Hal ini diungkapkan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Makassar AKBP Ridwan JM Hutagoal terkait kasus siswa SMP Atira yang terjatuh dari lantai 8 sekolah. Korban sempat berkomunikasi dengan orang tuanya untuk memastikan jika BNY ke sekolah. Saat korban berada di lantai 8 terakhir berkomunikasi dengan orang tuanya, kemudian telah dilihat petugas kebersihan tergeletak mengenaskan di lapangan voli. Jasad korban telah dilakukan otopsi oleh dokter forensik di Dokes Polda Sulawesi Selatan untuk memastikan penyebab kematian korban, kemudian diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan. Saya tahu ini sudah dibahas oleh rekan saya kemarin tentang bagaimana mengedukasi keluarga dari pihak sisi bagaimana kita sebagai peran orang tua atau keluarga dalam mendidik anak, gitu ya, hingga kenapa terjadi kasus seperti ini. Tapi Emi tidak akan bahas ini pagi ini. Saya akan membawa Anda ke angle yang lain. 10 negara dengan angka bunuh diri tertinggi di dunia. Berdasarkan data, kasus bunuh diri terjadi di mana saja di seluruh dunia. Meski demikian, data Organisasi Kesehatan Dunia WHO tahun 2020 menyebutkan di dunia 800.000 orang bunuh diri setiap tahun. Angka bunuh diri yang paling tinggi di Korea Selatan, 36,8 dari 100.000 penduduk. Di urutan kedua adalah Guyana 34,8 dan Lituania 33,5%. Sementara di Indonesia, saya tegaskan ya, sementara di Indonesia kasus bunuh diri 3,7% per 100.000 penduduk. Dibandingkan negara-negara Asia lain, prevalensi itu lebih rendah, namun dengan 258 juta penduduk berarti ada 10.000 bunuh diri di Indonesia setiap tahun atau 1 orang per jam se-Indonesia ini. Jadi datanya begini ya, 3,7 per 100.000 penduduk. Kalau dibandingkan negara Asia lain, prevalensi ini lebih rendah. Namun dengan 258 juta penduduk berarti ada 10.000 orang bunuh diri di Indonesia tiap tahun atau 1 orang per jam. Bisa dibayangkan. Oke, ini data se-Indonesia. Saya kerucutkan lagi ke Sulawesi Selatan. Apa yang menarik di Sulawesi Selatan? Di Sulawesi Selatan sempat pada saat pandemi di tahun 2020 sampai 2021, Sulawesi Selatan darurat kasus bunuh diri. Sulsel, darurat kasus bunuh diri di masa pandemi. Daftar panjang korban saya urutkan satu persatu biar jelas ya. Angka kasus bunuh diri di Sulawesi Selatan di tahun 2020 meningkat
drastis, kebanyakan kasus terjadi pada usia Gen Z atau umur 17 tahun ke atas. Di bulan Januari tahun 2021 ada 4 nyawa melayang karena bunuh diri. 16 Agustus 2020, mahasiswa berinisial MT nekat mengakhiri hidup dengan cara gantung diri di rumahnya, Jalan Kutacani, Bukit Baruga, Kota Makassar. Kemudian 17 Oktober 2020, seorang SMA pelajar SMA di Kecamatan Manuju, Kabupaten Goa ditemukan meninggal di rumahnya. Polisi menyebut pelajar perempuan berinisial SI ini bunuh diri karena depresi akibat aktivitas belajar online. 30 Oktober 2020, pria YM juga meninggal karena bunuh diri karena depresi. YM ditemukan gantung diri di kandang babi di Desa Salu, Kecamatan Sopai, Toraja Utara. YM depresi karena penyakitnya tak kunjung sembuh. Kita beralih ke 4 November 2020. Seorang siswi SMA berinisial FS 17 tahun di Kabupaten Tanah Toraja ditemukan tewas gantung diri di pohon jambu. Korban sempat menulis surat berisi curahan hati untuk keluarganya. 17 November 2020, MT laki-laki nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di samping rumahnya. Ia diduga depresi karena ditinggal mati oleh sang kekasih. Lanjut ya. 28 Desember 2020, seorang pemuda berinisial VA 23 tahun ditemukan tewas dengan kondisi tergantung di kamarnya di Jalan Lamuru, Kabupaten Sinjai. 10 Januari 2021, perempuan berinisial RB usia 20 tahun ditemukan tewas di kamar rumahnya dalam kondisi tergantung juga di Tanah Toraja ini. 11 Januari 2021, seorang pemuda berinisial ES 20 tahun ditemukan tidak bernyawa dalam kondisi tergantung di kolong rumah kontrakan di Garonggong, Kelurahan Ariang, Kecamatan Makale. Kemudian 13 Januari 2021, seorang siswa SMK Toraja Utara juga nekat gantung diri dalam kamarnya. DT ditemukan tak bernyawa oleh ibu kandungnya di dalam kamar sendiri. 31 Januari 2021, aksi bunuh diri dilakukan oleh sepasang kekasih berinisial ASR dan SPV. Baru-baru ini mereka nekat mengakhiri hidup dengan cara gantung diri di kamar indekos yang berada di Kelurahan Tampu Talun Lipu, Kecamatan Talun Lipu, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Pada bulan Februari 2021 juga telah terjadi beberapa kasus bunuh diri di Makassar, Jeneponto, dan Luwu. Lantas apa sebenarnya ya yang menjadi catatan? Mungkin masih ingat juga satu keluarga di Pindrang, Sulawesi Selatan ditemukan tewas diduga bunuh diri pada tahun 2022. Ibu rumah tangga di Kelurahan Pakia, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pindrang yang gantung diri. Masih ingat mungkin Anda ya, 3 jenazah ini sampai sang ibu ini juga menggantung kedua anaknya juga menjadi korban ya. Kemudian di cerita berbeda juga mungkin masih ingat kasus bunuh diri juga yang terjadi. Sebentar, saya masih carikan Anda lagi. Kalau 2021 bahkan juga kita sempat mendengar bom Makassar, 2 terduga pengebom suami istri. Ya, bom bunuh diri di depan halaman gereja katedral ya. Kemudian satu keluarga di Pindrang, Sulawesi Selatan ditemukan tewas. Kemudian masih banyak sih sebenarnya. Di Pindrang juga dan sempat juga banyak terjadi percobaan bunuh diri di Jembatan Kembar Goa. Lantas kita bertanya ya, ada apa sebenarnya dengan mental orang Sulawesi Selatan sekarang? Apa yang terjadi? Saya berusaha untuk mencari tahu, mengaitkan dan melihat falsafah kehidupan orang Makassar. Ada prinsip-prinsip leluhur kita, pesan-pesan leluhur kita yang disampaikan dalam bahasa Makassar. Tei Mangkasara punaboko naloko, yang berarti bukan orang Makassar bila punggung belakangnya yang terluka. Prinsip ini mengajarkan agar dalam menjalani hidup tidak pasrah dengan keadaan. Sefrustasi, depresi, apapun yang terjadi dalam hidup kita sebagai orang Makassar, orang Bugis, diajarkan untuk pantang lari dari masalah dan apapun yang terjadi harus siap dihadapi. Ajaran-ajaran leluhur ini itu mulai terkikis
dengan kondisi di mana masyarakat kita kebingungan saat menghadapi hidup mereka. Ada banyak faktor mengapa orang melakukan tindakan bunuh diri. Mereka mungkin tidak mengetahui bahwa aksi yang dilakukan atau tindakan yang dilakukan saat mereka ingin melakukan aksi bunuh diri karena frustasi, depresi, atau bahkan mungkin galau karena ditinggal pasangan atau apapun itu ya, permasalahan yang terjadi, dan itu mungkin baik kaitannya adalah permasalahan keluarga. Kita ini diajarkan oleh leluhur kita, ketika kita punya masalah, kita jangan lari dari masalah itu. Kita harus bagaimana cara kita untuk tetap, kalau dalam Islam mengatakan kita tetap harus istiqomah menjalankan segala sesuatunya. Kita tidak boleh lari dan kita siap untuk menghadapi segala situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi nilai-nilai leluhur kita ini saya rasa sudah mulai terkikis dengan angka kematian yang cenderung mengarah ke bunuh diri. Mereka yang tidak kuat akan pondasi dalam hidup itu gampang untuk mengambil keputusan untuk bunuh diri. Apakah Anda sependapat dengan saya bahwa saya bisa mengatakan karena kerasnya kehidupan, karena sulitnya kehidupan, sehingga falsafah atau nilai-nilai leluhur kita yang dulu masih kita pegang sampai saat ini itu sudah mulai hilang. Ajaran-ajaran orang tua kita untuk bisa menghadapi masalah apapun itu mulai terkikis. Silakan Anda bergabung di line telepon 0811409250. Indonesia masuk loh dalam 10 besar negara yang memiliki fenomena bunuh diri terbesar juga di dunia selain Korea Selatan. Entah karena faktor kesulitan ekonomi atau faktor eksternal atau internal lainnya, sehingga mungkin saja orang Indonesia bisa saya katakan gampang juga mengambil keputusan untuk bisa mengakhiri hidupnya. Mungkin ini opsi terakhir bagi mereka. Silakan, ini jangan ditiru. Saya membawa topik ini untuk mengedukasi kita semua bahwa janganlah kita menyerah pada hidup begitu. Kalaupun seberat apapun masalah kita jangan menyerah dalam hidup. Karena kita sudah diajarkan oleh leluhur kita untuk tidak boleh menyerah apapun keadaan, kondisi, masalah tersebut. Jangan pernah lari dari masalah. Di 0811409250 saya nantikan Anda untuk sharing pendapat dengan saya tentang banyaknya kasus bunuh diri, dan kebanyakan kasus bunuh diri yang ada di Sulawesi Selatan itu dilakukan oleh mereka yang berusia belia ya, yang masih mencari jati diri mereka. Silakan. Halo, selamat pagi Bari Basa. Halo, selamat pagi Bari Basa. Selamat pagi Pak Iwan ini. Pak Iwan. Iya betul, Pak Iwan di Parepare. Pak Iwan, mungkin panjang lebar tadi saya menjelaskan Pak Iwan sampai saya masuk ke tujuan akhirnya. Saya kira intinya seperti itu, memang bagus informasi secara skala internasional, kemudian turun ke tingkat daerah ya. Iya betul. Saya kira ini memang perlu ada data yang detail supaya kita bisa menjadikan, dan ini negara sebenarnya harus bisa hadir untuk mengevaluasi hal-hal seperti ini. Ya. Tapi kalau khusus saya, pandangan saya khusus selakunya. Sekarang baru ada sepekan yang lalu ini Parepare. Parepare ini yang di belakang rumah sakit Ainun Habibiyah dan sendiri di pohon. Tuh. Yang usia remaja juga. Usia remaja juga kan Pak? Ya, di Pintan 2023 ini yang mungkin 1 hari atau 2 hari sebelum pernikahan dia bunuh diri juga ini. Belum masuk data barangkali yang disampaikan oleh. Belum. Saya baru sampai 2022 Pak. Belum saya menggali ke 2023. Ada 2 yang saya tahu. Iya. Baru-baru Pintan 1. Iya, hampir sudah mau nikah ini sudah. Tapi ada keterangan semua yang di Parepare ini kan dia orang boleh dikata ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Kalau Pinrang ini yang berkatakan
depresi dengan penyakit yang dia alami tidak sembuh-sembuh, tapi saat dia mau dinikahkan ya, dan mungkin dia agak tertekan, berat Pak. dia Ya. tertekan atau apa ya. Tapi kalau yang inti saya mau sampaikan begini, Mbak, bahwa kalau angka masalah ekonomi kalau di Sulawesi Selatan ini saya lihat ini tidak berpengaruh. Saya lihat ini kalau angka-angka ini yang menyebabkan bunuh diri yang yang penyebab bunuh diri ya di Sulawesi Selatan. Saya lihat ini banyak di sisi yang bentuk-bentuk depresi. Saya lihat ini, Mbak. Saya coba melakukan analisa, walaupun saya bukan orang akademik, tapi pare-pare ini sudah ada dokter jiwa, Pak. Luar biasa di situ. Itu setiap hari Selasa, setiap minggu dokter dari Makassar yang datang. Itu dan datang. kita melihat di situ, pasien-pasiennya ada macam-macam. Ada usia SMP, ada usia SMA, ada dewasa, remaja. Dalam artian ini orang yang paham, orang-orang tua yang ya, jadi dia kalangan remaja ke bawah, orang-orang yang paham bahwa anak ini bahaya kalau tidak berhubungan dengan psikiater ya. Psikiater begini, Mbak, ini ada stigma orang ini sebenarnya yang masih ketinggalan, Mbak, ini. Gini. Kenapa? Ketika orang berhubungan dengan psikiater dianggapnya orang gila. Iya. Padahal bisa saja orang konsultasi, ya betul, Pak. Iya, psikiater ini kan orangnya banyak. Ada yang memang sudah jiwa, ada yang memang ada memang dari faktor penyakit kan bisa banyak. Dan psikiater inilah tempatnya orang yang sebenarnya untuk mencurahkan semua permasalahan-permasalahan, dan ini yang kurang tersosialisasi kalau menurut saya. Makanya baru pasiennya luar biasa, baru pare-pare ini. Saya tidak bayangkan kalau Makassar ini orang-orang yang berhubungan dengan psikiater. Tapi orang yang berhubungan psikiater ini persentasenya tinggi, dia sembuh dibanding orang yang tergolong korban daripada hal-hal yang negatif. Dalam hal ini bisikan-bisikan bunuh diri lah, mayoritas dipengaruhi untuk ini. Saya lihat di sini ini yang perlu sebenarnya dianalisa oleh pemerintah. Saya lihat oleh data, kalau harapan saya ini, Pak, bisnis selatan, walaupun tidak masuk dalam kurikulum materi pelajaran, tetapi sebenarnya perlu ini sudah. Iya, perlu ada diselingi dalam materi ini, dalam kurikulum ini terkait dengan yang namanya psikiater. Terkhusus pelajar-pelajar ini. Saya lihat banyak karena dia paksakan sesuatu mau tahu, akhirnya dia artinya dia terbebani. Bukan hanya persoalan ini, banyak hal yang sebenarnya ada orang karena gembiranya dia terbebani juga. Berlebihan. Iya. Pura berlebihan, akhirnya dia terjerumus ke hal-hal yang ini juga. Saya banyak perhatikan dan coba analisa itu karena ada yang saya antar juga ke tempat psikiater itu. Saya selalu berenung, itu sama lihat usia-usia yang ada di situ. Ada yang saya ulangi tadi, ada kalangan anak SD. Yang banyak itu adalah kalangan pelajar, mahasiswa. Tentunya banyak hal, dari beban sekolah, mungkin dari beban rumah tangga. Menurut Bapak, apakah ini juga bisa dipengaruhi oleh kehadiran teknologi yang terlalu canggih, sehingga orang gampang mengakses informasi? Bisa saja ada pengaruh-pengaruh teknologi. Sama halnya kasus di Makassar itu,
membunuh ya, karena dipengaruhi bahwa penjualan organ tubuh ini bisa mahal, bisa apa kan. Ya, betul. Ini kan banyak hal semua yang bisa ini. Yang jelas kalau saya Mbak, ini negara mestinya hadir di sini, pemerintah mungkin bisa masuk dalam materi kurikulum ini terkait dengan bagaimana ada pemahaman psikiater secara dini sebenarnya kepada generasi kita ini. Bukan langkah, walaupun hanya berapa persen dari negara-negara yang disebutkan oleh Mbak Ena. Iya. Tetapi kita mau preventif yang dilakukan oleh negara dan tidak tertutup kemungkinan akan bertambah, Mbak. Betul. Iya, tidak tertutup kemungkinan bertambah. Saya tidak. Makanya ini cukup mengejutkan, Pak. Ya. Iya, walaupun artinya apa? Mungkin kalau kita punya negara ini selalu ada ceramah agama lah, ceramah ini lah. Tapi kadang usia remaja itu kurang hadir dalam majelis-majelis itu. Yang hadir itu di majelis itu kan banyak-banyak orang dewasa. Iya. Nah, banyak-banyak orang dewasa. Makanya di pesantren kan terkhusus saja di situ. Makanya saya bilang sekolah umum ini mesti ada bagian daripada, walaupun tidak masuk kurikulum barangkali, tetapi masuk di telinga dengan materi ilmu psikiater di situ. Mana anak-anak ini diarahkan supaya mental apa yang menjadi falsafah orang Bugis itu tadi yang kita sampaikan itu, Makassar itu, Mbak. Iya. Apapun masalah itu tetap ewa kok. Tetap harus persoalan menang kalah itu urusan di belakang ya. Tapi bagaimana tetap kita melawan ya. Jangan menyerah apapun gitu, Pak, permasalahan ya? yang kita hadapi. Nah ini yang tidak tersentuh. Makanya sekali lagi saya katakan, negara ini sebenarnya harus mengambil tindakan preventif terkait dengan yang namanya bunuh diri dan bentuk-bentuk pembunuhan ini, Mbak. Iya. Yang ada. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Iwan tadi mengatakan bahwa negara ini harus ikut andil, ya, melihat dan menganalisa ada apa sebenarnya, kenapa tingkat aksi bunuh diri itu meningkat di Sulawesi Selatan pada saat pandemi, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang depresi akan hidup. Ada apa sebenarnya dengan mental kita orang Sulawesi Selatan? Apakah memang benar bahwa generasi saat ini sudah tidak menyentuh lagi nilai-nilai atau kearifan lokal, pesan-pesan leluhur kita pada saat dulu, begitu? Di 0811-400-9250. Halo, selamat pagi, Bari Basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bari Basa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa dengan kamu? Ada apa sebenarnya? Ada apa dengan itu Peter Pan ya? Pak Jurnal. Tanyalah. Pada rumput yang bergoyang. Iya, makanya saya tanya gini, supaya kita yang tanya rumput bergoyang. Saya tinggal mendapatkan informasinya, Pak Jurnal. Aku juga tidak tahu, Bah. Putus sedikit orang depresi gitu. Ya, namanya cinta. Ada utang, Kalau orang sudah cinta ya. Ada utang dipinjol nggak bisa dilunasi, bunuh diri sampai melibatkan anak. Itu yang terjadi di Pindrang ya, karena diakibatkan karena utang yang banyak. Itulah jalan satu-satunya yang opsi paling mudah barangkali. Iya. Iya toh. Jadi namanya saja kehidupan. Ada susah ada senangnya. Iya. Tergantung dari orangnya menghadapi kehidupan itu. Kalau lebih banyak bersyukur, ya pasti hal itu akan pernah terjadi ya. Kalau orang banyak bersyukur. Tapi kalau orang banyak kita apa yang dia mau juga. Ini yang biasa orang biasa depresi, biasa stres, ya kan? Karena bukan memikirkan di sini, maka memikirkan orang lain. Bagaimana cara dia supaya dapatkan
sesuatu yang dia inginkan. Jadi orang-orang seperti ini yang biasa stres, biasa depresi. Tapi kalau orang yang selalu bersyukur, saya kira tidak akan seperti inilah. Tidak akan depresi begitu ya? Tidak akan depresi. Iya. Dan hidup itu harus selalu melihat ke bawah lah. Karena kalau lihat ke atas, Kalau langit. lihat ke atas nanti kakinya tersandung. Iya, kalau lihat ke atas langit gitu ya? Iya. Nanti sandung kakinya batu Iya. atau dia masuk lubang. Hmm. Itu kan pesan-pesan orang tua. Kalau kita menghidupi hidup dunia ini harus seperti itu, harus selalu melihat ke bawah. Anda punya sepeda, syukuri. Lihat ke bawah, masih ada saudara-saudara saya. Tidak ada sepedanya, dia jalan kaki, saya sudah ada sepedaku. Iya. Ya kan, seperti itu. Anda punya motor, dekat bawah. Iya. Itu tetangga saya masih sepeda. Iya. Dan sudah punya motor. Syukuri. Karena ketika Anda mensyukuri apa yang Anda miliki, maka dalam diri Anda pasti akan tenang itu. Tidak akan pernah gelisah. Nah, selain bersyukur, kira-kira faktor apa lagi yang membuat seseorang itu gampang untuk melakukan tindakan-tindakan yang negatif begitu, Pak John? Kurangnya iman. Iman. Dalam hatinya, iya. Oke. Kurangnya iman. Apakah melihat kemudahan atau kecanggihan teknologi saat ini mengakses, kalau kamu punya masalah gampang bunuh diri aja selesai masalahmu gitu? Iya. Tidak aja, karena biasanya hal seperti itu tiba masa tiba akal ya. Oke, jadi hasrat keinginan itu tiba masa tiba akal. Sebelumnya tidak pernah ada terpikirkan seperti itu. Tapi ketika sudah merasa terdesak, mungkin ini karena ini menyangkut nama baik atau apa dan sebagainya. Iya. Ya, akhirnya itu karena dia merasa tidak ada jalan lain, akhirnya ini ambil jalan kompas ini. Seperti itu. Itu kurangnya iman di dalam diri kita itu ya seperti itu. Kita mudah tergoda oleh rayuan setan atau rayuan apa dan sebagainya. Ini kan dalam bentuk diri kan memang ada rayuan dari setan ya. Iya. Ya kan? Ketika kita tidak bisa mengontrol, ya kita akan terbawa ajakan itu, rayuan itu. Tanpa berpikir panjang. Kalau orang yang beriman kan pasti artinya berpikir dua kali untuk melakukan hal itu. Iya. Gitu. Tapi kalau tidak ya itu tadi, pasti kita mudah tergoda. Saya kira untuk menghindari semua itu, mungkin yang pertama yang harus dilakukan ya itu tadi. Artinya perkuat iman lah. Perkuat dengan siman agama di dalam diri kita misalnya. Banyak-banyak mendengar ceramah dan lain sebagainya, menjalankan segala perintah dan menjauh segala larangannya. Saya kira itu hal yang paling mudah ya. Tapi Pak Jono, ini yang melakukan tindakan aksi bunuh diri rata-rata mereka yang usianya kayak mencari jati diri, usia masih muda. Iya, begitu namanya juga masa-masa itu kan masa-masa yang penuh dengan kebimbangan. Yang kedua, saya kira sebelah kita ya dalam hidup ini ya harus banyak-banyak bersyukur lah. Harus banyak-banyak bersyukur. Kalau tidak banyak bersyukur, kita banyak pasti tersandung banyak masalah. Apalagi kalau kita orangnya ya itu tadi selalu melihat ke atas. Iya. Iya toh, tetangga kita beli kipas angin kita yang berputar, ya kan? Oke, siap. Iya, itu harus itu dihindari semua. Makanya kita harus itu kita selalu bersyukur. Kalau kita selalu bersyukur, yang namanya korupsi, hutan itu akan pernah terjadi. Mensyukur apa yang kita miliki. Itu tapi kita tidak pernah. Tapi memang seperti manusia sekarang, kebanyakan cuma instan. Iya. Tidak mau kerja tetap instan. Bagaimana caranya? Pasti kau akan pusing. Semua sekalian itu kan harus melalui proses. Tidak begitu tidak begitu muncul itu tanpa ada usaha. Iya. Walaupun kau berdoa satu malam atau satu bulan penuh, tapi tidak ada usaha,
tidak ada jalannya. Itu kan usaha ada jalannya. Iya. Bagaimana mau ada itu rezeki tidak ada jalan yang Anda buat? Air saja yang mau ke saya harus dikasih jalan, dibikinkan jalan. Ya. Seperti itu. Dan yang ketiga saya kira, apalagi kebanyakan juga umur-umur kalau Dencata bilang itu mencari jati diri ya. Ini perlunya perhatian orang tua terhadap anaknya. Karena mungkin kebanyakan anak ini yang mereka jalan pintas itu mungkin karena ini anak-anak ini artinya kurang perhatian. Orang tua tidak pernah tahu apa masalah anaknya. Oke, kurangnya komunikasi. Karena kurang komunikasi, kurangnya perhatian dalam keluarga. Karena sekali lagi banyak orang tua sekarang itu mengartikan lain yang namanya perhatian, namanya kasih sayang kepada anaknya. Ada orang tua yang beri kasih sayang terhadap anak itu dalam bentuk perhatian, dalam bentuk komunikasi dan sebagainya. Artinya dia lebih memilih kuantitatif dan kualitatif mengenai waktu, ya kan seperti itu. Yeah. Ada juga orang tua yang mengartikan bahwa kasih sayang itu perhatian itu adalah dalam bentuk materi. Misalnya dia memenuhi apa yang diminta oleh anaknya, dia minta HP dikasih, dia minta motor dikasih, mobil dikasih, minta racun dikasih, seperti itu. Baik. Jadi anak-anak seperti ini mengatakan bahwa yang memiliki sekarang selamanya bahagia. Mungkin dari segi materi kita lihat dia bahagia, tapi dalam bentuk lain tidak selamanya mereka bahagia. Kan itu dalam bentuk perhatian itu. Iya. Walaupun hidup sederhana, tapi mereka tetap bahagia. Karena kenapa? Mereka selalu mendapatkan namanya kasih sayang. Mereka selalu mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Iya. Tidak seperti orang yang lainnya. Bangun tidak ada orang tuanya, tidur belum ketemu orang tuanya. Karena sibuk kan di luar. Nah, anak-anak yang seperti ini kan biasa ada rasa cemburu dalam hatinya ketika melihat teman-temannya yang begitu dekat, yang begitu diperhatikan sama orang tuanya. Makanya biasa muncul rasa iri dalam hatinya. Kenapa saya tidak bisa begitu? Ya kan? Dari segala materi mereka memang. Tapi dari segi lainnya mereka tidak bisa dapatkan. Kasih sayang dan perhatian itu tidak bisa dapatkan karena kesibukan orang tua cari uang, walaupun itu untuk anaknya ya. Peran orang tua sangat penting ya Pak Jono ya. Iya. Itu anak-anak walaupun artinya kita tidak berikan sesuatu, tapi ketika kita selalu hadir untuk mereka, kalau kita perhatikan mereka, mereka bahagia luar biasa. Iya. Oke. Karena ini dia anak saya seperti itu. Walaupun misalnya ke sekolah uang jajan tidak seberapa dibandingkan teman-teman, tapi bisa antar jemput ke sekolah, itu bisa memberikan nilai tambah ya kepada mereka. Jadi ini memang itu kurangnya memang perhatian orang tua. Sehingga banyak anak-anak yang mencari jati dirinya di luar dengan jalan yang salah, seperti itu. Baik. Jadi inilah pelajaran hikmah yang harus kita ambil ada setiap kejadian. Kita harus mengambil hikmah di balik semua itu. Apa yang menjadi ini supaya bisa diperbaiki ke depannya. Saya kira kita jangan selalu bertumbuh kepada pemerintah, tapi kembali kepada kita ke masalah anak-anak itu kembali juga kepada kita, kepada orang tua yang bertanggung jawab penuh itu ada orang tua. Iya, baik. Iya tuh, kepada orang tua. Jadi tolonglah berikan perhatian dan kasih kepada anaknya bukan dalam bentuk materi, tapi perhatikanlah mereka, tanyalah mereka, usahakan kalau perlu makan bersama setiap saat untuk mereka, supaya mereka itu merasa senang, merasa bahagia hatinya, dan merasa diperhatikan. Siap. Iya, sehingga tidak akan menimbulkan kecemburuan dalam diri mereka kepada teman-teman mereka yang mendapatkan hal itu dari orang tuanya. Iya tuh? Iya. Saya kira seperti itulah. Baik, Pak Jono. Ya, dan mungkin juga itu sudah takdirnya ya. Iya, siap Pak Jono. Terima kasih nih. Iya. Sudah bersama dengan kami. Lanjut tugas. Iya. Ya. Dan selalu. Amin ya Allah. Jangan lupa selamat pagi. Terima kasih Pak Jono.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Jono lebih mengatakan bahwa perlu ada bawas diri mereka orang yang tidak bersyukur. Kita harus bersyukur ya tentang hidup ini. Iya. Karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sahnya ajaran Teai Mangkasar Punna Bokona Loko itu mengartikan bahwa kita sebagai orang Makassar jangkik muda putus asa, pantang menyerah ketika punya masalah. Kita tidak boleh larut dengan masalah kita. Kalau bisa diceritakan ya, sebagai orang tua mengambil kasus dari adik kita yang berusia 15 tahun ini, sering-seringlah kita sebagai orang tua, saudara itu banyak berkomunikasi dengan adik-adik kita. Apa sebenarnya yang menjadi gambaran begitu ya pada kita. Silakan di 0811-400-9250. Apa yang menjadi gambaran kehidupan mereka? Apa yang membuat mereka bermasalah menjadi pendiam misalnya, atau ada yang berubah dari diri mereka? Silakan di 0811-400-9250. Saya masih nantikan lagi satu penelpon kita. Halo, selamat pagi Baribasa. Waalaikumsalam. Baribasa Dencayas. Iya, dengan siapa di mana ini? Dari siapa di mana, Pak? Dengesa Goa. Dengesa di Goa. Silakan Dengesa. Pendapatnya ini. Saya teringat itu waktu saya di Jawa. Ini yang si korban, bapak ibunya dokter, bapaknya prof. Orang tuanya itu menginginkan dia di eksak. Oke, di IPA. Tapi ternyata kemampuan anak ini cuma di SOS. Oke, IPS. Sehingga dia mundur. Dia mundur 1 tahun. Tanya kenapa? Akhirnya dia mengaku bahwa saya tidak sanggup karena dia tertekan itu. Akhirnya dia bunuh diri gantung. Oke. Baru dia anak tunggal. Anak satu-satunya, tapi keinginan dari orang tua. satu kesimpulan. Mungkin betul yang dikatakan Pak Jono bahwa perlu ada kedekatan emosional antara orang tua dan anak. Kenapa? Karena kedua orang tua sang anak korban tadi ini semuanya sibuk. Satu prof, satu dokter. Mereka sibuk dengan kerjaannya. Pokoknya pulang sekolah itu anak tidak boleh keluar. Ya, disuruh belajar. Ganti baju langsung masuk kamar belajar. Kemudian diasuh sama salah satu kawan itu, kebetulan kawan tinggal di rumahnya. Nah, dia juga merasa kasihan, tapi begitulah ternyata. Tapi semuanya itu dipenuhi, apapun yang dia inginkan ada. Itu laptop yang canggih itu dia sudah miliki. Tapi satu yang dia kurang, kasih sayang. Perhatian. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan bahwa rata-rata anak-anak yang terutama yang keluarganya di atas rata-rata itu rata-rata karena mereka merasa tertekan, ada rasa depresi. Kalau misalnya mereka punya keluarga bersaudara, mungkin ada perbedaan perhatian. Nah, jadi saya berpikir bahwa pendekatan emosional itu yang perlu dikembalikan seperti dulu. Orang tua itu kalau misalnya makan bersama, betulnya kata Pak Jono di tempat makan itu harus bicara. Walaupun di beberapa negara mengatakan tempat makan tidak boleh ngomong, tapi sebenarnya di situlah sebenarnya intinya. Kalau kita mau mau tahu unek-unek sang anak, bisa dia buka di situ. Jadi saya cuma berpikir satu, bahwa kedekatan emosional yang kurang, perhatian orang tua terhadap anak juga kurang. Mereka sudah menganggap, betulnya kata Pak Jono, bahwa kebutuhan yang mereka berikan itu kepada anaknya sudah merupakan kebutuhan yang tidak perlu lagi diikuti dengan nasihat atau apa dan segalanya. Saya kira begitu. Intinya bahwa harus ada kedekatan emosional dengan saya. Terima kasih Dengesa. Terima kasih banyak. Selamat Assalamualaikum. Sehat selalu, jangan lupa bahagia. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka kata-kata terakhirnya, jangan lupa bahagia. Ya, kita semua harus bahagia ya. Cara untuk bahagia yaitu jangan stres, jangan berpikir macam-macam. Ketika punya masalah, hadapi masalah tersebut. Jangan lari dari masalah. Baik, silakan di 0811-400-9250. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Saya juga menyapa Pak Sulaiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sul lagi. Selamat pagi. Pagi. Baribasa.
monitor katanya Denca ya Pak Sul. Terima kasih Pak Sul. Selamat monitor buat Anda semua. Baik, silakan ini Andi Karisma kayaknya. Iya. Ya, pendapatnya. Sudah bangun nih. Iya. Gimana ini Andi Karisma pendapat Iya. Kak? Halo. Ya, halo. Gimana? Coba cerita dulu. Ini topiknya bentuknya gimana? Jadi ini topiknya atau pembahasan kita adalah Ya. Te mangka sarapuna bokona loko. Prinsip ini mengajarkan dalam menjalani hidup tidak pasrah dengan keadaan atau kondisi ya. Setiap ada masalah harus dijalani. Betul. Ini kita kenapa membahas ini karena ada kasus kemarin adik usia 15 tahun pelajar yang melakukan aksi lompat dari lantai 8 ya, diduga itu merupakan aksi bunuh diri dan polisi sudah menetapkan bahwa ini unsurnya adalah unsur bunuh diri. Kemudian melihat catatan di Sulawesi Selatan tingginya angka kasus bunuh diri dari tahun 2020 sampai 2021 hingga 2022. Ini disebutkan ada beberapa kasus bunuh diri yang terjadi di Sulawesi Selatan. Ya. Gitu. Nah, itu kemungkinan juga ya. Kita sebagai orang tua itu mesti penuh kita punya perhatian sama anak-anak. Harus penuh perhatiannya. Baik yang berkeluarga, baik yang belum berkeluarga, itu mesti kita punya perhatian sama anak-anak kita. Jangan kita lepas dari perhatian pada anak-anak kita. Dan juga, ya kemarin kan kita membahas ini. Ya. Dan yang saya katakan, jangan selalu anak-anak kita itu dibanding-bandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Itu bisa saja ya. Karena karakter anak-anak kita itu berbeda-beda. Ada yang lemah lembut, ada yang keras, ada juga anak-anak kita itu yang tegas ya, begitu. Dan kita itu harus selalu merangkul kita punya anak. Yeah. Jangan selalu dikasih memperdengarkan itu kata-kata yang tidak enak, ya kasar begitu, dan selalu menyayangi anak-anak kita dan diutamakan itu perhatian kita sama anak-anak apalagi anak-anak perempuan. Kita menjaga, selalu diperhatikan jam keluarnya jam berapa, jam pulangnya jam berapa. Terus ke sekolah itu kita mesti perhatikan apa sih gunanya itu namanya handphone. Seperti saya anak gadis saya sampai dia tamat, ya alhamdulillah. Sebelum berangkat, sampai di kelas, masuk di kelas, ya belajar dengan baik, dan kalau istirahat saya tetap komunikasi dengan anak-anak saya di sekolah. Apa yang dia bikin, apa yang dia lakukan di sana mesti kita VC sama anak. Itu kita harus perhatian. Teman-teman, bukan karena kita sayang anak-anak karena uang, karena materi, karena kekayaan, bukan. Bukan begitu. Itu biasanya kata-kata dari kita itu orang tua. Ya, mesti tuh anak itu kita perdengarkan selalu yang halus. Jangan kamu itu begini, dan jangan kita juga melarang dia bergaul. Begitu. Siap. Ya, bergaulan juga kan punya batasan. Baik. Begitu. Terima kasih. Iya, dan saya itu karena saja. waktu juga. Iya. Saya baca dulu info kabar jam 8. Oke deh. Makasih. Saya makasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi ini angle-nya beda ya. Kalau kemarin kita membahas mungkin lebih kepada peran dari keluarga sendiri untuk mengedukasi anaknya agar tidak melakukan tindakan atau hal negatif. Kali ini saya memberikan data valid bahwa kasus atau tingkat bunuh diri di Indonesia itu cukup tinggi ya, 3,7% per 100.000 jumlah penduduk. Jadi bisa dikatakan, jadi datanya seperti ini. Saya ulang lagi ya. Ini datanya untuk Anda. Jadi kalau misalnya nih 3,7 per 100.000 penduduk. Nah, 258 juta penduduk yang ada di Indonesia, berarti 10.000 orang bunuh diri di Indonesia setiap tahun. Kalau dibagi lagi dari per hari, jadi 1 orang per jam yang melakukan aksi bunuh diri di Indonesia. Bayangkan Ki, 1 orang per jam. Sekarang jam 8. Jadi jam 9 pagi ada juga orang yang melakukan aksi bunuh diri di Indonesia. Itu contoh kasarnya ya.
Terus saya mengerucut ke Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan di tahun 2020 sampai 2022 itu angka darurat, sampai ada kata darurat bunuh diri. Karena banyak sekali kasus-kasus bunuh diri yang terjadi di Sulawesi Selatan, di wilayah ATA ini. Jadi bisa dikatakan bahwa tingkat depresi orang Sulawesi Selatan mulai meningkat. Ini diakibatkan karena mungkin mereka saja gampang menyerah terhadap kehidupan ini. Makanya kita membawa filosofi Teai Mangkasara Punna Bokona Loko. Jadi jangan mengaku orang Makassar bila punggungnya bang gitu ya. Jadi apapun masalahnya, apapun yang terjadi dalam hidup Anda, kita tidak boleh menyerah dengan hidup. Kita harus menghadapi setiap masalah kita. Jangan jadi orang yang lari dari kehidupan, jangan jadi orang yang lari dari masalah tak. Saya ambil contoh ya, beberapa kasus di Korea Selatan itu rata-rata orang Korea Selatan yang melakukan aksi bunuh diri adalah mereka para selebritis atau mereka adalah orang-orang yang terkenal. Kenapa mereka bunuh diri? Karena tidak betah dengan cemoohan, tidak sanggup menghadapi bulian, tidak sanggup menghadapi fans, tidak sanggup menghadapi kehidupan ini. Jadi kurang lebih seperti itu contohnya. Baik, saya baca dulu info Kabarana ya sebelum kita masuk lagi. Ini sebenarnya menarik pembahasan kita pagi ini, seperti mengingatkan kita kembali tersadar dengan nilai-nilai leluhur kita yang mulai hilang. Kita mulai lupa apa yang diajarkan kita sama orang-orang dulu, bahwa kita ini tidak boleh menjadi orang yang pantang menyerah. Kita tidak boleh menjadi orang yang selalu gagal dan merasa gagal begitu. Kabarana Pro 4. Pada zaman kerajaan Mapadendang ini adalah acara silaturahmi antara raja dan para petani, di mana para petani dari berbagai kampung yang dikepalai oleh Galarang, Janang, Lokmo mempersembahkan panen terbaik wilayahnya masing-masing. Raja memberikan hadiah kepada petani sebagai simbol ucapan terima kasih raja kepada para petani atas kerja kerasnya sejak turun di sawah hingga pelaksanaan panen raya. Acara ini dilaksanakan pada malam hari saat bulan purnama, juga merupakan kesempatan para pemuda-pemudi untuk bertemu pandang dengan para gadis yang mencari jodoh sebagai cikal bakal dalam membangun rumah tangganya. Demikian Kabarana Pro 4 RRI Makassar. Demikian Kabarana Pro 4. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku
warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Baik, saya masih nantikan Anda di program acara Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai kita. Saya mengangkat dulu penelpon kita yang berada di WhatsApp ini. Halo, assalamualaikum, Ibu Haja Paja. Waalaikumsalam. Iya. Ibu Haja di mana posisinya ini, Ibu Haja? Saya di Makassar. Di Makassar. Letaknya di sekitar Sudiang ya. Di sekitar Sudiang. Oke. Ini sudah monitor dari tadi mungkin ini Ibu Haja Paja. Silakan Ibu. Iya. Tertarik deh mendengar, barusan mendengar ya. Iya. Maaf. Silakan. Kebetulan sempat saya menyimak tadi itu tentang apa sih yang siswa Akira yang sempat bunuh diri ya. Iya. Karena persalahannya tadi tanda kutip belum jelas. Tetapi saya banyak menyimak dari penelpon sebelumnya bahwa memang apa sih pendekatan orang tua itu penting, persuasif. Iya. Kita sebagai orang tua, kadang sebagai orang tua yang memang betul-betul sebagai penasehat, kadang orang tua sebagai teman. Iya. Karena saya itu terapkan di keluarga. Kebetulan saya punya anak 3. Seperti tadi katakan bahwa jangan kita membedakan antara satu dengan lain, baik itu karakter, attitude-nya ataupun kesehariannya. Saya bisa mengambil apa sih hikmahnya bahwa kalau sekiranya kita orang tua yang selalu persuasif kepada anak, itu lebih banyak plusnya. Iya. Dan kadang kita orang tua mengalah di satu sisi. Misalnya anak pulang sekolah atau pulang kuliah ditanya, bagaimana tadi, apa ada masalah dan bagaimana. Kalau sekiranya itu anak kadang kan dia, kita cari tahu kepada teman terdekatnya. Masih teman terdekat tidak mau membuka, kita cari tahu kepada gurunya, khususnya wali kelas. Saya itu terapkan seperti itu, hal-hal seperti itu. Alhamdulillah anak-anak meskipun di zaman modern ini, tapi alhamdulillah anak-anak masih seperti dulu mengikuti leluhur. Iya. Jadi memang pendekatan emosional itu penting di Ibu Haja. Iya, persuasif yang lebih edukatif and religi. Jadi jangan hanya edukasinya saja, tapi bagaimana etiknya, religinya keseharian. Iya, saya mau tanya tanya sedikit ini Bu. Sebagai orang tua, apakah kita juga memaksakan kehendak kita kepada anak tak? Misalnya, saya mau anakku jadi dokter nantinya. Tidak. Saya tidak pernah. Saya selalu mendengar dari anak. Ini anak si A misalnya maunya apa, si B maunya apa, si C maunya apa. Selagi itu masih diterima dengan normal, dengan sehat, artinya tidak menyimpan dari susila apa dan sebagainya. Kita fine-fine saja, kita terima sambil mengikuti. Jadi kita artinya ini lepas tapi tetap mengikuti. Kita selalu evaluasi. Sekiranya anak itu misalnya mau keluar, kita tanyanya dengan siapa nak, untuk apa. Kalau di luar jam pelajaran kita mesti bijak juga. Anak-anak itu kan perlu juga hiburan. Kita saja orang tua perlu hiburan kan, apalagi anak-anak di masa sekarang. Jadi jangan kita selalu berpatokan anak zaman sekarang itu selalu negatif tinggi. Tidak, anak-anak itu kadang berkembang dengan teman sebayanya, dengan orang yang ada di sekitar kita. Kita harus manage kira-kira seperti apa sih yang diikuti anak saya. Selagi itu masih baik, oke, fine saja. Dan kita mungkin adakan persuasif lagi kepada orang tua anak kita, orang tuanya teman anak kita maksudnya. Jadi kita menjalin selalu menjalin silaturahim kepada teman anak, kepada keluarga anak, begitu. Jadi artinya anak-anak merasa diperhati, yang ada care lah, begitu. Jadi segala sesuatunya ada uniknya, pasti dia ngomong, Bu, saya begini, ada masalahku begini, oh iya nak, begini dan seterusnya. Jadi bijaklah menyikapi hal kepada anak dalam hal apapun, tanda kutip. Baik. Terima kasih Ibu Haja Paja. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Salam happy sehat. Forever. Iya toh, benar sekali. Terima kasih. Baik, kita harus happy forever ya. Kita harus bahagia selalu katanya. Jadi memang benar. Kedekatan secara emosional, rajin berkomunikasi, itu juga salah satu contoh ya, agar bisa mengurangi depresi pada anak-anak kita. Apalagi kalau misalnya mereka adalah masa-masa mencari jati diri atau transisinya begitu. Silakan di 0811 400 9250. Halo, selamat pagi, Bari Basa.
Halo, selamat pagi Bari Basa dan saya. Pagi Pak Hamsa. Ya, apa semua bilang dan sudah dibahas semua ini. Pak Hamzah melihat ini Pak, kan Bapak ini lebih senior ceritanya menjalani hidup ini Pak. Ada nilai-nilai filosofi bahasa Makassar bahwa kalau kita punya masalah, jangan lari dari masalah tapi hadapi itu masalah. Nah kalau melihat bahwa tingginya angka bunuh diri di Sulawesi Selatan Pak saat ini, ini menjadi ada banyak faktor kenapa orang mau bunuh diri Pak. Yang pertama paling utama adalah mereka depresi. Kemudian yang kedua mereka terpuruk atau memiliki masalah begitu Pak yang tidak bisa diselesaikan mereka merasa, dan jalan terakhirnya adalah bunuh diri. Nah ini gimana Pak? Iya. Ya terima kasih banyak kesempatan diberikan kepada kami karena sudah dibahas semua Pak Jono, Ibu Haja semua. Betul semua. Hanya saya bilang kalau anak-anak itu, kalau anak saya sudah hampir 50 umurnya yang pertama. Anak pertama saya 50. Iya. Yang bungsu itu ya sudah tidak ada di Indonesia. Ya. Lalu saja, lepas saja begitu. Ya. Jadi anak-anak itu hanya butuh perhatian. Dan yang tak kalah pentingnya itu karena itu anak sebenarnya kalau masih kecil itu masih teman, kita sayang dia berteman. Kalau besar sudah jadi lawan. Kalau besar jadi lawan. Iya. Jadi ada pepatah mengatakan kalau Makassar itu tadi cai bangkata penaloko bidongko. Nah, sekarang ini anak tuh tuyuri handayani. Apa artinya tuh Pak? Lepas dan ikuti. Lepas dan ikuti. Ya, karena perhatian orang tua kepada anak itu harus ada 20% minimal ya, 20% perhatian kepada anak. Dalam waktu per jam atau sehari Pak menurut tak perhatiannya? Pokoknya kapan ada waktu itu ya kita berikan waktu untuk dia. Ya. Apalagi kan kalau pegawai itu membaca sore baru pulang, ada bahkan malam baru pulang. Iya betul. Saya dulu pengalaman saya dulu dengan saya. Iya. Kan tidak ada telepon. Hanya saya pasang rig di rumah, dan di talkie saya pakai di lapangan. Dari mana saya monitor semua perkembangannya anak-anak di mana, bagaimana. Iya, karena belum ada dulu handphone tuh, belum ada handphone dulu. Ada, tapi kita belum bisa memiliki. Cuma saya pakai pasang di rumah itu handy talkie, apa namanya itu? Handy talkie, break, Pak Di. Ya. Ya, jadi memang itu anak-anak perlu juga bimbingan. Tadi sebagai resilius, persuasif, itu betul. Iya. Karena saya paling 8 10. Sebenarnya hidup ada 10, tapi 2 lebih duluan. Iya. Karena saya punya anak, saya karakternya itu saya pelajari. Kita lihat ini tanggal kelahirannya, bulannya apa. Di situ dilihat karakternya anak-anak. Iya. Ada yang keras, ada perlu memang ada dikerasin tompi baru bisa. Oh iya. Ada memang lemah lembut. Dan itu. Oke, jadi itu tadi anak yang penting tutuyur handayani lah. Iya. Jangan terlalu banyak kita berita gini. Baik. Diberikan kalau dia butuh ini dia kita berikan pemahaman begini nah. Ya itu kita ini bersyukur karena kita masih bisa jalan kaki. Ada orang tidak bisa jalan kaki. Ya. Kita masih bersyukur kau punya motor. Yang lain masih pakai sepeda. Jadi bersyukurlah supaya kita. Saya kira begitu. Baik, yang penting tutuyur handayani. Butuh perhatian 20%. Kalau perlu dibawa hiburan ke jalan kemana-mana sekali-sekali. Karena itu butuh hiburan, diberikan pemahaman begini. Oke. Terima kasih Pak Hamzah. Pak Hamzah. Selamat pagi, Bari Basa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Hamzah tadi mengatakan bahwa kita harus tahu apa yang menjadi keinginan dari anak gitu ya, sehingga ini bisa mengurangi tingkat kecemasan dari sang anak, sehingga tidak akan melakukan hal-hal negatif begitu ya. Baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
Memang kalau melihat data yang ada saat ini bahwa tingginya angka kematian akibat bunuh diri di Indonesia dan di Sulawesi Selatan itu disebabkan karena mereka depresi. Mereka tidak mampu untuk menghadapi masalah yang terjadi begitu. Sementara pesan leluhur kita bahwa ketika kita punya masalah, kita tidak boleh lari dari masalah tersebut. Kita harus hadapi dan jalani begitu. Di 0811-400-9250. Halo. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya. Dengan Deng Saleh ini. Iya di Macini, betul sekali. Berarti Dan saya hafal tumi suara aku, alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Deng Saleh. Iya, jadi saya tuh saya tuh selalu disingkat-singkat di saya. Jadi artinya kita itu menyikapi kehidupan dan saya ya. Artinya kita itu jangan lari dari kenyataan. Jangan kita selalu lari dari kenyataan. Iya. Yang itu ada juga berpendapat itu mengatakan hidup ini adalah berat. Itu kalau pendapat saya, hidup ini bahagia dan saya. Ya. Tidak berat Jipadi. Tidak berat, tapi kehidupan ini adalah kebahagiaan. Kehidupan adalah kebahagiaan. Kalau kita pandai menyikapi. Artinya itu salah satu itu menyikapinya kehidupan adalah mensyukuri apa adanya. Begitu. Itu insya Allah kalau kita begitu kita sikapi itu kita terima apa adanya. Apalagi kalau masih kekanak-kanak anak-anak kecil itu anak kecil itu semuanya yang rasa ingin tahu itu ingin merasakan itu dan sekali itu dan saya besar sekali seperti itu. Jadi saya mau juga luruskan dulu kemarin itu kan saya kemarin mengatakan itu kita selalu diajak makan bersama. Artinya itu bicara itu bukan yang anak-anak yang kita yang disuruh bicara itu, tapi kita itu biasa itu anak-anak dan saya kalau masih anak kecil itu kalau sementara makan itu kita kasih wajangan itu biasanya itu gampang masuk. Kalau dia dalam keadaan makan sambil kita wajangi bukan dia disuruh bicara tapi kita yang memberitahu dia begitu. Jadi saya kembali di begini saya itu kehidupan ini memang kita harus selalu terima apa adanya, kita syukuri. Nah itu kalau kita begitu insya Allah kita bisa melalui terhindar dari hal-hal yang apalagi itu namanya bunuh diri karena itu biasanya orang begitu itu nomor satu lepas kontrol. Ya, apalagi kalau tapi kita belum terlalu bisa karena masih yang lakukan ini masih kanak-kanak dan saya artinya itu belum penuh betul itu mereka artinya diibaratkan itu ilmunya itu belum belum begitu banyak begitu. Iya jadi di samping juga dia selalu mendapatkan itu tekanan-tekanan bagaimana. Padahal sebetulnya kalau karena begitu ya jangan selalu ditekan-tekan. Artinya kita cepat betul seperti dibilang lewat ini komen yang lewat ini mengatakan kita lepas tapi dikontrol. Artinya kita bebaskan tapi kita perhatikan bagaimana kalau begitu ya kita harus kita harus tegur sedikit kalau memang agak menyimpang gitu. Iya jadi kesimpulannya itu tapi baik, terima kasih. Jadi jangan kita selalu lari dari kenyataan dan kita kehidupan ini harus disikapi dengan dewasa dan saya begitu di era barangkali. Kesimpulannya baik. Begitu. Perempuan Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Den Saleh ya. Baik, saya break sejenak dulu untuk menghadirkan persembahan lagu berikut ini. Amaku Bapakku dari Iwan Tompo. Saya hadirkan untuk Anda.
Jadi pemilih pemula? Wah, harus gimana ya? Pemilih pemula, cerdas memilih. Sebagai pemilih pemula, apa saja sih yang harus kamu persiapkan? Pertama, merupakan warga negara Indonesia, telah genap berusia 17 tahun, terdaftar sebagai pemilih di DPT, dan tidak memiliki gangguan kesehatan mental. Kedua, menyadari betul pentingnya menjadi pemilih, pertimbangkan aspek integritas dan kapabilitas calon-calon dalam pilkada. Ingat, pilihan kita menentukan kesejahteraan masa depan pembangunan daerah kita. 3. Telusuri juga rekam jejak, visi misi, dan program kerjanya, dan tidak mudah terpengaruh hoaks kampanye. Keempat, pilihlah calon pemimpin yang memiliki program kerja yang terukur, bukan sekedar program kerja untuk menarik simpati publik. Dan yang terakhir, pilih calon yang tahu persis permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat
dan menawarkan sebuah solusi untuk mengatasinya. Ingat, pilihan kita menentukan kesejahteraan masa depan pembangunan bangsa dan negara. Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus, terus wawasannya juga. Ogah mikirin calon-calonan, paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga. Kenalin dulu makanya, kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong. Iya deh, si paling tahu. Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis. Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya. Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Come a little bit closer, all of the time. Oh. Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput? Baik, saya masih mengajak Anda untuk bergabung di line telepon 0811 400 9250 ya. Silakan untuk Anda yang bergabung. Tae mangka sarapuna bokona loko ya. Demikian peribahasa ini dihadirkan untuk mengingatkan kita bukan orang Makassar kalau kita gampang menyerah terhadap masalah ataupun juga apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Pantang mundur dalam menghadapi masalah sama persis dengan peribahasa Bugis yang berarti yang berbunyi majepu tania ugi nareko tania arona malo. Ini artinya berkaitan dengan semangat ewako yang dimiliki orang Bugis Makassar. Semangat dan jiwa keberanian ini yang mengantarkan orang-orang Bugis Makassar mampu berkeliling Nusantara ya, melawan penjajah dan sekaligus menuntut balas atas kekalahan mereka. Sepak terjang dan keberanian dari para leluhur kita dengan memegang peribahasa te mangkasara punna bokona loko kemudian majeputania ugi narekotania arona malo. Jadi ini lebih mengajarkan kita bahwa kita jangan menyerah terhadap apapun yang terjadi saat ini gitu. Kita angkat dulu telepon ini. Halo, selamat pagi, Bari Basa. Halo. Iya.
Selamat pagi, Baribasa. Pagi, dengan siapa ini? Ya, Ibu Sudarsia. Ibu Sudarsia. Ya. Silakan Ibu Sudarsia, komentarnya. Ya, mengenai orang yang berputus asa tuh. Iya. Gampang menyerah. Iya, kalau berbicara tentang orang bunuh diri itu berarti dia kecewa. Ya. Tetapi kalau kecewa itu kalau sudah berkembang menjadi putus asa. Ya. Iya, karena putus asa itu sudah ada pertimbangan mau mengakhiri hidup atau mau melanjutkan hidup. Ya, jadi pertimbangan ini yang menentukan. Pertimbangan itu kan dari pikiran dengan hati. Ya. Hati besar dengan hati kecil. Karena setiap orang itu punya hati besar dan hati kecil. Mungkin kalau hati besar itu menyuruh, kan hati besar itu kebanyakan pengaruh dari kuasa kegelapan tuh. Ya. Karena kuasa kegelapan itu dia paling senang kalau orang bunuh diri karena tidak diampuni. Nah, kalau hati kecil itu melarang dan lebih banyak mendengar hati kecil berarti kecewa saja tetapi tidak mengakhiri hidup. Oke. Ya, karena kalau sudah putus asa itu berarti sudah ada unsur nekat. Iya. Jadi itu masalahnya. Sebelumnya terjadi itu, setiap orang itu jangan lagi menunggu siapa yang harus nasihati. Harus kita sendiri nasihati diri kita. Apalagi kalau sudah remaja tuh. Iya, karena susah nih orang tua itu mau kasih masukan kalau sudah remaja. Karena sudah punya prinsip sendiri. Tapi tidak semuanya begitu. Ada sih juga anak-anak yang mendengar walaupun sudah remaja. Ya. Tetapi kalau kita melihat keadaan sekarang, faktor kehidupan ini berpotensi sekali itu anak remaja yang suka brutal itu. Karena sekarang kebebasan sudah ada. Kebebasan menonton, melihat pendapat bagaimana. Tinggal orangnya sendiri yang mencari yang mana bagus diambil tuh, yang positif atau negatif. Ya, kalau positif itu anak yang memang mendengar kata-kata dari orang tua. Ya. Ya, jadi yang parah ini dari dalam memang kita beri anak-anak itu pelajaran yang baik-baik. Tetapi kalau pengaruh dari luar lebih keras, di situ biasa meruntuhkan segala sesuatu yang didapat dari dalam rumah kayak itu. Jadi kalau dewasa itu anak-anak sudah remaja harus kita berikan juga kata-kata yang cocok dengan dia punya pemikiran tuh. Tidak bisa lagi kita didik seperti anak yang di bawah 10 tahun kalau sudah remaja. Oke, Ibu Sudarsia, ya. Jadi itu saja pertimbangan itu melalui hati besar dan kecil. Apabila banyak mendengar hati kecil berarti dia punya rencana untuk mengakhiri hidup itu tidak, karena bersih itu hati kecil itu sangat bagus untuk setiap orang dia dengar itu. Tetapi kalau pikiran itu dengan mata itu dia banyak pengaruh dari dunia itu yang kayak begitu. Baik. Iya, jadi kalau saya hanya itu saja pertimbangan. Semoga semua yang mau mengakhiri hidupnya, dengarkanlah hati kecil Anda, pertimbangan lebih bagus, melanjutkan hidup, karena Tuhan memberi hidup itu adalah anugerah. Itu hidup adalah anugerah. Yang akhiri, kita sendiri akhiri, barang kita bersalah, bukan pemilik yang mengakhiri kita. Kecuali kalau kita sakit, itu Tuhan memang sudah takdir. Tetapi kalau kita bunuh diri, itu lain. Iya. Iya, semoga ini bisa dikurangi dari semua pihak, bisa bekerja sama untuk mengurangi tindakan pikiran yang menjadi anak-anak bisa mengakhiri hidup atau kecewa dan seterusnya tuh. Ini semua pihak harus kerjasama, dari pihak pemerintah, orang tua dan sekitar kita, keluarga tuh. Iya, untuk pelanjut masa depan bangsa tuh itu remaja yang tangguh itu. Betul, Tawa. Siap. Terima kasih. Jadilah remaja yang tangguh.
yang selalu berpikir positif dan bekerja keras dan berdoa, melakukan perintah Allah dan berusaha menjauhi larangannya. Iya, baik. Terima kasih. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Sudarsia ya yang sudah bersama dengan kami. Dan lanjut lagi saya mengajak Anda untuk bergabung di line telepon 0811409250 ya. Jadi ada beberapa teori penyebab ya kenapa depresi itu bisa terjadi pada manusia. Berdasarkan beberapa kasus yang ditemukan, faktor ekonomi, depresi karena tekanan lingkungan, dan faktor sosial yang melatar belakangi kasus bunuh diri. Berdasarkan latar belakang tersebut, kasus bunuh diri yang dilakukan oleh sebagian orang yang tadi sudah dijelaskan, rata-rata yang berada di Toraja Utara, Toraja, itu disebabkan karena depresi. Mereka tidak mampu untuk menghadapi masalah yang terjadi di depan mereka. Dan kasus bunuh diri, dunia membuat kasus bunuh diri ya, itu sudah tidak asing lagi di tengah masyarakat kita. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0811409250. Kita sangat menyayangkan apa yang terjadi di SMP Islam Atira kemarin. Itu menjadi warning bagi seluruh orang tua agar bisa lebih mawas terhadap anaknya. Halo, pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Pak? Dengan Desirua ini dan saya. Desirua di Makassar ya, Pak ya? Iya, betul. Iya, silakan, Pak. Menarik sekali pembahasannya tadi ini karena kebetulan saya sangat suka dengan tradisi, saya juga suka dengan falsafah Makassar. Kemudian dan saya mengangkat tema pagi ini yang cukup bagus lah, sangat bagus saya kira. Jadi prinsip dari Makassar Ponaloko itu memang perlu diajarkan ke anak-anak supaya mereka bisa berani untuk mengambil keputusan dan berani menghadapi kehidupan. Iya. Salah satu juga yang kadang krisis yang kita alami sekarang ini terhadap anak-anak kita adalah kurangnya diterapkan falsafah talu capa kepada anak-anak kita. Betul. Iya, jadi yang perlu ya itu capa lila, capa ketahuan, kemudian capa badi. Betul. Artinya kita dalam capa lila itu kita selalu harus membangun komunikasi dengan anak. Jangan biarkan anak kita menjadi pribadi yang tertutup sehingga kalau mereka punya masalah mereka takut menyampaikan ke kita karena takut dimarahi. Ya. Ya, kita juga sebagai orang tua kadang terlalu naif. Begitu anak kita melakukan suatu kesalahan, biasanya berujung dengan hukuman. Entahkah itu hukuman fisik atau fisikis. Sehingga anak-anak kita itu menjadi tertutup dan tidak mau berbicara dengan kita, tidak mau berkomunikasi. Sehingga kalau misalnya dia menghadapi masalah, entahkah itu dalam lingkup pergaulannya, entah lingkup keluarganya, entah lingkup kepribadiannya, dia pendam sendiri. Ya, karena takut menyampaikan ke kita. Kemudian selain capa lila tadi, yang artinya kita harus membangun komunikasi dengan anak, kita juga harus lebih mengajarkan mereka prinsip capa kata uang. Artinya kita dekati anak kita itu dengan kedekatan sebagai keluarga. Ya, jangan anak kita itu menjadi orang asing di rumah kita sendiri. Ya, ini yang sering terjadi. Kadang kita sendiri karena ada yang pernah saya dengar ini dan saya bahwa jarak itu sudah tidak ditentukan lagi oleh berapa kilometer badan kita terpisah, tetapi sejauh mana kita intens berkomunikasi. Jadi kadang kita dalam satu rumah berhadap-hadapan, tetapi masing-masing sibuk dengan HP-nya sendiri. Ya. Ini sehingga ini tidak membangun komunikasi dengan anak, kemudian tidak ada lagi seakan-akan akhirnya anak-anak itu mencari circle-nya sendiri, membangun circle-nya sendiri, yang saya takutkan nanti mereka salah dalam memilih circle. Ya, kemudian yang prinsip ketiga itu dalam falsafah talu capa ini adalah capa badi. Artinya kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita untuk berani menghadapi kehidupan. Sepahit apapun itu, bunuh diri bukan jalan terbaik.
Ya, artinya kemudian kalau dalam kehidupan sehari-hari kita itu ya banyak kok ajaran-ajaran Bugis Makassar itu yang bisa kita sampaikan ke mereka. Misalnya anak kita bercerita tentang patah hati. Ya kita cukuplah menghibur mereka dengan kalimat bahwa sampante atau anak-anak atau pakai nawaji bonena lino tenan tuna teangasing. Artinya kalau misalnya dia memang sudah tidak mau, biarkan saja. Ya, jangan mengejar, karena seluruh isi dunia ini belum tentu tidak mau semua ke kita. Artinya kita bisa cari ganti yang lain lah. Sesimpel itu sih sebenarnya hidup. Kemudian di dalam menghadapi tentang persoalan ekonomi lah, apalah segala macam, kita juga bisa ajarkan ke anak kita bahwa ada falsafah yang sering diajarkan oleh orang tua saya dulu itu bahwa punna ajab pakona dundukong ya ko congai na sabab punna conga ko rapa kintu tak gantu bangkin tato ro bangkin. Artinya di dalam menjalani kehidupan kita ini seharusnya lebih banyaklah kita menunduk, karena kalau kita mendongak akan sering kaki kita itu tersandung oleh sesuatu. Seperti itulah. Artinya kalau kita terlalu memaksakan diri melihat ke atas, terlalu obsesi banyak kerikil-kerikil didapat begitu di yang terakhir baru tarima miana masabak lepat takak diri. Artinya kalau memang kita sudah berusaha, kita sudah berjuang, kemudian hasil yang kita dapatkan tidak sesuai dengan ekspektasi yang ada di kepala kita, artinya itulah sesuatu yang ditakdirkan untuk kita. Bukan berarti tidak ada sisi baiknya, karena semua hal itu pasti ada sisi baiknya. Tetapi bagaimana cara kita mengajarkan kepada anak-anak bagaimana caranya supaya bisa berpikir positif terhadap semua masalah-masalah yang dia hadapi. Kemudian yang terakhir tentang ini mungkin tentang perkembangan teknologi dan informasi yang sekarang ini seakan-akan memang sudah tidak ada batas. Ada kecenderungan anak-anak muda kita sekarang ini untuk menonton drama-drama yang tragis seperti itu. Betul. Jadi saya tidak usah sebutkan drama apa ya. Ya takutnya nanti mereka merasa dituduh sebagai penyebab. Tetapi di dalam kehidupan remaja-remaja sekarang ini, mereka seakan-akan kiblatnya ke sana. Dari tontonan akhirnya menjadi tuntunan, mulai dari gaya hidupnya, apa yang dia lakukan, kemudian bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah. Itu. Jadi dari tontonan akhirnya menjadi tuntunan bagi mereka. Tetapi hal ini bisa dicegah kalau misalnya kita tetap kita mengajarkan kepada anak kita falsafah terlalu cepat tadi. Itu. Kemudian circle yang paling kecil yang paling bisa membentuk karakter daripada anak-anak kita itu adalah circle terkecil dalam kehidupannya itu rumah tangga. Jadi mereka bisa saja bergaul. Kalau misalnya di dalam rumah tangga itu kita sudah membentuk kepribadian anak kita bagaimana. Jadi membentuk kepribadian anak itu bukan berarti kita mengajari mereka, memberikan petua-petua kepada mereka, tetapi bagaimana caranya supaya kita ini menjadi teladan bagi mereka, bukan cuma sekedar kata-kata tetapi dalam aksi. Itu kayaknya yang perlu kita, jangan sampai yang sering terjadi ini Denca ya, sering saya lihat kadang ada orang tua yang bilang ke anak laki-lakinya, jangan sekali-kali kamu merokok, kalau kamu merokok bapak akan pukul, tetapi pada saat dia melarang dia sendiri sedang menghisap rokok. Memberikan terus contoh. Apa yang perlu diteladani dari hal-hal yang seperti itu? Jadi banyaklah hal-hal yang bisa digali. Kemudian yang cukup bagi saya ini cukup memprihatinkan juga, karena kita sebagai orang tua kadang sekarang ini dan saya malu kalau misalnya anak-anak itu memperlihatkan identitas kemakassaran mereka. Padahal di dalam identitas kemakassaran itu banyak nilai-nilai luhur yang tidak akan pernah lapuk dimakan saman. Betul, Pak. Jadi misalnya yang paling kecil saja mereka malu kalau anaknya dalam pergaulan itu menggunakan bahasa Makassar. Padahal bahasa itu adalah identitas. Bagaimana caranya mereka bisa belajar tentang falsafah Talu Capa kalau berbahasa Makassar saja mereka tidak bisa. Suatu saat mungkin mereka akan ditanya, kamu sukunya apa? Makassar. Bisa berbahasa Makassar? Tidak. Ya tidak loh. Lebih jago bahasa asing begitu Pak ya.
Jadi Iya, kebanggaan, iya, betul. kebanggaan tersendiri begitu. Ya, Ya, jadi ya. yang ini kesimpulannya, selain mengajarkan kepada anak kita tentang nilai-nilai luhur, kembalilah kepada agama, karena biar bagaimanapun agama itu adalah pemegang kendali dalam kehidupan kita. Baik. Ya. Baik, terima kasih. Iya. Ini Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap sekali ini ya. Densirua ini sangat menyentil ya. Saya sampai tersentak ini, penjelasannya detail, kemudian sangat mengangkat nilai-nilai leluhur kita. Tak lupa ada 3 ujung yang menjadi bekal ketika kita ingin hidup yang pertama dan beradaptasi dalam kehidupan ini, yaitu jaga lidah, ujung lidah kita, kemudian ujung kemaluan kita dan ujung badik kita. Itu penting sekali kita ketika kita beradaptasi, dan tadi sudah dijelaskan satu demi satu. Saya bilang wow, ini baru wow ya. Baik, silakan di 0811-400-9250. Halo, pagi. Penelpon terakhir nih. Halo, pagi. Denjada. Jencaya. Ini Dencaya apa nih? Minta maaf ya, dulu. Ya, kami minta maaf. Lebaran, Pi. Saya masih meresapi itu kata-katanya Densirua. Iya, saya juga meresapi nih. Enak. Iya. Iya. Saya tertarik dengan bahasanya itu tadi. Itu HP sudah jadi kiblatnya anak-anak. Kan lagi anak-anak nih. Baik itu. Iya, kita orang tua. Kalangan anak-anak sampai orang tua sekarang sudah jadi kiblat. Ya, saya sampai tertarik dengan bahasanya. Iya. Delu jadi terpesona gini Delu ceritanya. Terpesona Kak, dengan kata-katanya. Terpesona tuh Delu. Iya. Saya juga langsung tersentil ini. Saya bilang, oh iya benar ya. Wow. Saya langsung ke sana, saya bilang, oh iya benar ya. Ada 3 ternyata itu yang harus menjadi pegangan. Hampir bisa mau jadikan narasumber ini Densirua. Bisa dijadikan itu. Saya baru membandingkan antara bahasa Makassar, peribahasa yang kita tidak boleh menyerah dalam keadaan begitu kondisi kita. Wah, ternyata masih ada, ternyata yang lebih dekat lagi ini. Saya bilang, oh ternyata Teluk Capak juga dekat ya ternyata. Saya baru gitu, tersentil saya. Siap. Iya. Jadi kalau kita ini dulu melihat bahwa kondisi yang terjadi, orang-orang itu banyak berpikiran untuk bunuh diri karena mereka depresi dalam keadaan. Entah itu karena stres dengan faktor ekonomi, stres dengan masalah pribadi. Ini karena banyaknya faktor baik itu, kemungkinan dia jauh dari orang tuanya. Kita kan sebagai ibu itu harus jadi ibu atau bapak atau teman, sahabatnya dengan anak-anak. Jadi itu anak-anak seakan orang tuanya surganya. Dia punya kesusahan, ada orang tua tempat itu. Jadi dia agaknya bebas tuh, enak perasaannya. Dan saya juga bercerita tentang pengalaman saya Mbak ini. Nah, saya di tahun 2019 saya itu ditinggalkan dengan anakku 1 tahun ini Mbak ini 3 dengan bapaknya. Kira-kira bagaimana itu Mbak ini? Iya, perasaan ya. Jadi saya juga pada waktu itu tidak juga berniat untuk bunuh diri. Tapi karena selalu saya ingat itu, saya kebiasaan dengan anak di rumah itu kan, sampai saya teringat selalu waktu tidurnya, waktu saya kasih makan, waktu kita berkumpul bersama-sama. Akhirnya saya itu Mbak ini jalan terus. Kalau saya mungkin ke sini, ke sentral, saya tidak rasa itu jalan. Karena ibu mulai mengalami gangguan mental begitu, karena stres, sedih begitu. Karena sedikit. Iya. Sampai biasa kendaraan mau menabrak sama saya, Mbak. Iya. Biasanya dia bilang itu. Nah, pada saat Anda terpuruk, apa yang Anda lakukan untuk sadar, untuk bangkit? Pada waktu itu saya kan dekat sama Allah. Saya tidak pernah meninggalkan namanya sholat. Dan saya juga berterima kasih sama perempat
Karena ceramahnya itu yang subuh. Iya. Saya sering mendengarkan itu sampai saya bisa bangkit. Sampai saya juga mendengarkan di acara hari Sabtu itu, sering mendengar teman-teman menyanyi gitu ya? Iya, menyanyi atau bercanda-canda di radio. Jadi saling menghibur. Apalagi begitu. adanya itu dan sayang. Aduh, sampai saya tertarik. Akhirnya saya bisa bangkit, Mbak ini. Ya, oke, luar biasa. Saya coba-coba ke sana, ke perempat. Akhirnya saya punya teman bergaul. Iya. Saya bisa merasakan apa yang Ibu rasakan ini, Delumo. Pesannya sampai ke saya. Oke. Saya terima kasih, Mbak. Tahu masih ada teman-teman yang mau membagi. Iya, terima kasih Delumo. Semangat Ki. Semangat terus ya. Iya. Makasih banyak. Saya bisa mencurahkan lagi isi hati saya. Iya, tidak masalah. Dari perempat Suara Budaya Sulawesi Selatan. Lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Delumo, penelpon terakhir kita ya. Dan saya cukup yakin Anda yang sejak tadi monitor sampai saat ini bisa mendengarkan semua komentar dari para pendengar yang sudah bergabung. Bagaimana peran orang tua, bagaimana peran agama, bagaimana kita memposisikan nilai-nilai leluhur itu. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini, pesan yang ada pada judul atau tema hari ini, itu lebih mengedukasi kita, mengingatkan kita pentingnya kita untuk peduli. Mungkin bukan anak kita, tapi ada anak kecil di luar sana yang butuh perhatian, yang berada pada kondisi terpuruk, yang berada pada fase depresi, yang perlu kita ajak ngobrol, perlu kita hibur. Mungkin kita bukan orang tua, tapi kita orang yang dekat dengan lingkungan tersebut. Mari kita saling menjaga agar jangan lagi ada adik-adik berusia 15 tahun atau belasan tahun yang memilih untuk melakukan aksi bunuh diri. Itu sesuatu hal yang tidak boleh ya. Dan saya rasa agama manapun itu membenci hal itu. Mengakhiri segala sesuatunya dengan cara bunuh diri. Kita menginginkan yang terbaik buat kita semua. Kita sebagai orang tua, kita sebagai orang dewasa yang paham betul bagaimana kehidupan ini. Kalau bukan dari kita, dari mulut, tak dari lisan, tak semua untuk mengajarkan bagaimana nilai-nilai leluhur itu agar bisa dijaga. Lantas siapa lagi yang punya peran? Dari kita modul yang kelompok kecil ini di Pro 4 untuk mengajarkan sesama tak, lingkungan tak, nilai-nilai leluhur apa yang bisa kita pegang dan kita ajarkan kepada orang lain begitu. Semoga kehadiran saya bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara Pagi masih bersama Anda.
Kabaratna Pro 4. Pada era Lu kuno, klasik badik dikenal dengan nama kalio. Saat ini jenis-jenis varian kalio masih banyak didapatkan dan tidak kalah banyak pula yang sudah hilang ditelan masa. Kalio pada zaman dahulu lebih banyak digunakan sebagai alat-alat pertanian dan sebagian digunakan untuk bertahan hidup. Penjaga dikala masyarakat Bugis terancam, seiring perkembangan kalio beralih fungsi dan penamannya menjadi badik yang digunakan untuk menjaga siri atau harga diri. Salah satu filosofi yang terkandung dalam badi yaitu badi dalam posisi tersarungkan menyimbolkan angka 7. Makna filosofi angka 7 dalam bahasa Bugis yaitu matujung-tujung, selalu tepat dalam melaksanakan tindakan, sementara ketika terbuka menyimpulkan angka 1, 7 atau 17 yang mengarah ke jumlah rakaat dalam sholat. Sementara ketika tergenggam dan sebelum tergenggam mengisyaratkan angka 5 dan 6. Sebagai